Maksud dari soal nomor 36 ini adalah cari nilai Y-nya yang sama dengan 0. Nah, kita cari dari tabel ini yang membuat Y-nya sama dengan 0 itu adalah negatif 2. Di sini kan bernilai 0 Y-nya ya. Kemudian 4 ya, karena Y-nya bernilai 0. Pada video kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika halaman 37 tentang fungsi kuadrat. Bagi Anda yang sudah punya bukunya silakan dibuka. Kita akan membahas nomor 36 sampai 50. Nomor 36 mengacu pada tabel ini ya. Pembuat nol fungsi fx adalah, maksud dari soal nomor 36 ini adalah cari nilai y-nya yang sama dengan 0. Nah, kita cari dari tabel ini yang membuat y-nya sama dengan 0 itu adalah negatif 2. Di sini kan bernilai 0 y-nya ya. Kemudian 4 ya, karena y-nya bernilai 0. Berarti ada 2, negatif 2 dan 4. Jawabannya B. Nomor 37, sumbu simetri pada fungsi di atas adalah bisa menggunakan tabel atau bisa dijabarkan dari rumus fungsinya. Kalau kita lihat dari rumus fungsinya, berarti kita bisa menggunakan rumus X sama dengan min B per 2A, di mana A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan negatif 2. Kita masukkan ke sini ya, min B berarti min buka kurung negatif 2, kemudian per 2 kali A berarti 2 kali 1, yang atas min ketemu min berarti positif, ya. Yang bawah 2 kali 1, 2. 2 bagi 2 hasilnya 1, berarti jawabannya adalah yang D. Kemudian nomor 38, koordinat titik balik fungsi di atas adalah tinggal mencari pasangannya 1 ya pada tabel berikut ini. Nah, kita lihat di sini 1 pasangannya negatif 9, berarti jawabannya C. Nomor 39 dan 40 mengacu pada tabel berikut ini. Nomor 39, pembuat nol fungsi fx adalah sama seperti tadi ya, y sama dengan 0. Artinya kita cari nilai x yang membuat dia menjadi 0. Yang pertama kita dapatkan di sini ya, 3 ya. Ternyata membuat y-nya sama dengan 0. Berarti jawabannya harus ada 3-nya. Nah, ini semua jawaban mengandung 3. Berarti untuk nilai x yang satunya kita bisa menggunakan pemfaktorannya. 0 sama dengan 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 3. Kita faktorkan 2x di sini x perkalian 3 berarti 1 kali 3 biar menjadi negatif 7, berarti di sini negatif, di sini negatif. 2x sama dengan negatif 1 kita pindah menjadi positif 1, berarti x sama dengan 1 per 2 atau x sama dengan 3. Nah, ternyata kita menemukan pasangan 3 itu adalah setengah. Berarti jawabannya A. Nomor 40. Pernyataan pertama, sumbu simetri di antara x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Nah, karena di sini tidak pasti, berarti kita cek dari soal ya. 2x kuadrat min 7x ditambah 3 sama dengan 0. Mencari persamaan sumbu simetri, rumusnya x sama dengan min b per 2a. Kita lihat di sini b-nya ya, negatif 7. Ketemu negatif berarti jadinya 7 per 2 kali a-nya 2 ya di sini. 7 per 4 sama dengan 1/3 per 4. Nah, apakah 1/3 per 4 ini berada di antara 1 dan 2? Yap, benar ya. 1/3 per 4 berada di antara x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Nomor 2, nilai terendah dari fx pada domain negatif 2 sampai 4 adalah y sama dengan negatif 3. Kita lihat ya di sini tabelnya. Yang terendah adalah negatif 3. Berarti sesuai dengan pernyataan ya. Nomor 3, nilai tertinggi dari fx mulai dari negatif 2 sampai 4 adalah 25. Kita lihat ya di sini. Ternyata betul ya. Nilai tertingginya adalah 25. Berarti ketiga pernyataan berikut bernilai benar. Sehingga jawabannya D.
Nomor 41. Salah satu pembuat nol fungsi dari fx sama dengan x kuadrat tambah 5x kurangi 14 adalah, kalau pembuat nol fungsi itu artinya kita harus membuat y-nya sama dengan 0. Nah, di sini fx itu sama dengan y, berarti y-nya kita buat menjadi 0. 0 sama dengan x kuadrat tambah 5x kurang 14. Setelah itu kita faktorkan ya. Dua bilangan kalau kita kalikan hasilnya 14 berarti 7 kali 2. Biar menjadi positif 5 berarti di sini positif, di sini negatif. Sehingga nilai X yang kita dapatkan adalah negatif 7 atau X sama dengan 2. Karena yang ditanyakan salah satu berarti kita pilih yang ada. X sama dengan 2. Poin C. Nomor 42. Koordinat titik balik pada kurva berikut adalah. Nah, untuk mencari titik balik, Anda membutuhkan sumbu simetri ya. Dengan rumus X sama dengan min B per 2A ya. Di sini. Min B, berarti ini B-nya ya. Min 6. Kemudian 2 kali A, berarti 2 kali 1. Yang atas tetap min 6, yang bawah 2 kali 1 sama dengan 2. Min 6 dibagi 2 hasilnya negatif 3 ya. Sementara kita dapatkan negatif 3 untuk X-nya. Kemudian untuk pasangan Y-nya tinggal dimasukkan ke fungsinya ya. Karena di sini Fx sama dengan Y. Berarti Y sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 8. Di mana X-nya kita ganti dengan negatif 3. Sehingga negatif 3 dikuadratkan, kemudian ditambah 6 kali negatif 3 ditambah dengan 8. Negatif 3 dikuadratkan hasilnya 9. 6 kali negatif 3 berarti negatif 18. Kemudian ditambah 8. Berarti hasilnya negatif 1. Sehingga pasangannya sudah lengkap. Negatif 3, negatif 1 untuk titik baliknya. Berarti jawabannya B. Nomor 43. Koordinat titik balik pada kurva berikut adalah. Caranya sama dengan sebelumnya, berarti kita mencari melalui persamaan sumbu simetri ya. X sama dengan min B per 2A, di mana B-nya adalah negatif 10 ya. Negatif ketemu negatif 10 per 2 kali A, berarti 2 kali 1. Negatif ketemu negatif positif, berarti yang atas jadi 10, yang bawah 2. 10 bagi 2 hasilnya 5. Kemudian selanjutnya, nilai 5 ini kita masukkan ke fungsinya ya, untuk menggantikan X. Berarti Y sama dengan X kuadrat dikurangi 10X tambah 29. X yang ada di sini kita ganti 5 ya. Berarti 5 kuadrat dikurangi 10 kali 5 ditambah 29. 5 kuadrat hasilnya 25. 10 kali 5 berarti jadinya 50 ditambah dengan 29. 25 dikurangi 50 negatif 25 ditambah 29 berarti Y-nya dapatnya 4. Berarti pasangannya 5,4. Jawabannya D. Nomor 44. Koordinat titik balik pada kurva berikut adalah. Caranya sama, namun di sini bentuk persamaan kuadrat harus kita rapikan terlebih dahulu ya. X dikuadratkan berarti jadinya X kuadrat. Kemudian 2 kali 1 berarti 2X. 1 dikuadratkan berarti 1 dikurangi 7 berarti jadinya negatif 6. A-nya 1, B-nya 2, C-nya negatif 6. Kita cari melalui persamaan sumbu simetri. X sama dengan min B per 2A. B-nya adalah 2, berarti negatif 2. Kemudian 2 kali A berarti 2 kali 1. Selanjutnya kita bagi ya. Negatif 2 dibagi 2, berarti dapatnya negatif 1. Sementara kita dapatkan X-nya negatif 1. Lalu kita masukkan nilai X sama dengan negatif 1 ini ke persamaannya ya. Untuk menggantikan X berarti Y sama dengan negatif 1 dikuadratkan, kemudian ditambah dengan 2 kali negatif 1 dikurangi 6. Negatif 1 dikuadratkan hasilnya 1, 2 kali negatif 1 berarti negatif 2, dikurangi 6. Hasilnya negatif 7. Berarti pasangannya adalah negatif 1, negatif 7 untuk poin A yang benar. Nomor selanjutnya, 45. Nilai minimum fungsi. Berarti menggunakan rumus Y sama dengan D per min 4A, di mana D-nya kita jabarkan B kuadrat dikurangi 4AC per min 4A. Yang bawah tetap ya, B kuadrat. Berarti kita harus mengetahui ABC-nya dulu ya. A sama dengan 1, B sama dengan negatif 2, dan C-nya sama dengan 9. Kita masukkan ke sini ya. B kuadrat itu berarti negatif 2 dikuadratkan hasilnya 4. Kemudian dikurangi 4 kali A kali C. Berarti
4 kali 1 kali 9. Yang bawah negatif 4 kali 1 karena A-nya bernilai 1. Selanjutnya kita hitung ya, 4 kita biarkan di sini. Kemudian 4 kali 9 berarti 36, berarti dikurangi 36 per min 4 ya. Kita rapikan yang atas ya, di sini 4 dikurangi 36 berarti negatif 32. Yang bawah tetap negatif 4 ya. Negatif dibagi negatif positif. 32 dibagi 4 berarti 8. Sehingga jawabannya B. Nomor 46. Nilai minimum fungsi berikut adalah, caranya sama, hanya saja kita rapikan dulu persamaan kuadratnya. X kali X berarti X kuadrat. Kemudian X kali negatif 10 berarti negatif 10X ditambah 2X berarti negatif 8X. Kemudian 2 kali negatif 10 hasilnya negatif 20. Berarti kita sudah mendapatkan A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 8, dan C-nya sama dengan negatif 20. Kita masukkan ke rumus berikut ini. B kuadrat artinya negatif 8 dikuadratkan, hasilnya 64. Dikurangi 4 kali A, A-nya 1, dikali C, C-nya negatif 20, per negatif 4 kali 1. Kita rapikan ya, yang atas 64, negatif kali negatif positif, 4 kali 20 hasilnya 80, yang bawah negatif 4. Kemudian yang atas hasilnya 144 ketika dijumlahkan per negatif 4, hasilnya negatif 36, untuk poin D yang benar. Nomor 47. Nilai minimum fungsi berikut adalah, caranya sama, hanya saja kita perlu merapikan dulu ya. Yang ini kita selesaikan dulu. X dikuadratkan berarti jadinya X kuadrat. Kemudian 2 kali 2 berarti jadinya 4X. Kemudian ditambah dengan 2 dikuadratkan berarti ditambah 4. Kemudian kita kasih kurung ya, ditambah dengan 5. 3 kita masukkan ke dalam kurung ya. 3 kali X kuadrat berarti 3X kuadrat. 3 kali 4X berarti plus 12X. 3 kali 4 berarti 12, ditambah 5 berarti jadinya 17. A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 12, dan C-nya sama dengan 17. Kita masukkan ke rumus, Y sama dengan D per min 4A, atau B kuadrat min 4AC per min 4A. Kita masukkan ya, B kuadrat, berarti jadinya 12 kuadrat, hasilnya adalah 144, dikurangi 4, kali A, A-nya 3, dan kali C, C-nya 17, per min 4 kali 3 ya, karena A-nya di sini bernilai 3. Kita rapikan yang atas, berarti jadinya 144, dikurangi dengan 4 kali 3 kali 17, hasilnya 204 per negatif 12 ya, karena negatif 4 kali 3 negatif 12. 144 dikurangi 204 berarti hasilnya negatif 60, yang bawah tetap negatif 12. Negatif bagi negatif positif, 60 dibagi 12 hasilnya 5. Berarti jawaban yang benar adalah poin C. Nomor 48, nilai maksimum fungsi berikut ini adalah, berarti kita masukkan ke rumus yang sama ya. B kuadrat, kita tentukan dulu A sama dengan negatif 1, B sama dengan 6, dan C-nya sama dengan 7. Berarti B kuadrat itu artinya 6 kuadrat, hasilnya 36, dikurangi 4 kali negatif 1, karena A-nya negatif 1, dan dikalikan 7 karena C-nya sama dengan 7. Yang bawah negatif 4 kali negatif 1, karena A-nya bernilai negatif 1. Kita rapikan yang atas ya, 36, negatif kali negatif positif, 4 kali 7 berarti 28. Negatif 4 kali negatif 1 berarti hasilnya 4. Yang atas 36 ditambah 28 hasilnya 64 per 4. Kalau kita bagi hasilnya 16. Berarti jawabannya B. Nomor 49. Nilai maksimum fungsi berikut ini adalah, caranya sama, hanya saja kita perlu menjabarkan yang ini dulu ya. X dikuadratkan berarti jadinya X kuadrat. Kemudian 2 kali 5 berarti 10X. 5 dikuadratkan berarti 25. Kasih kurung ya. Kemudian ditambah 3. Negatif kita masukkan ke dalam kurung. Berarti jadinya negatif X kuadrat. Kemudian negatif 10X, kemudian negatif 25, ditambah 3, berarti negatif 22. A-nya sama dengan negatif 1, B-nya sama dengan negatif 10, dan C-nya sama dengan negatif 22. Kita masukkan ke rumus yang sama ya. B kuadrat itu artinya negatif 10 dikuadratkan, berarti jadinya 100. Kemudian dikurangi 4 kali A, A-nya negatif 1, dan dikali C, C-nya negatif 22.
2 per min 4A, berarti min 4 dikali min 1. Yang atas kita rapikan ya, 100 negatif kali negatif berarti jadinya positif, dikalikan negatif berarti negatif. 4 kali 22 berarti hasilnya 88, yang bawah hasilnya 4, karena negatif kali negatif bernilai positif. Yang atas hasilnya kita dapatkan 12 per 4 sama dengan 3, berarti jawabannya A. Nomor 50, diketahui fungsi fx berikut ini mempunyai nilai minimum 6. Yang ditanyakan adalah c-nya. Rumusnya sama ya, teman-teman sekalian. Hanya saja di sini nilai minimumnya, yaitu y-nya, diketahui 6. Berarti y-nya kita ganti 6 ya. B kuadrat. Nah, ini b-nya negatif 4 dikuadratkan ya. Berarti jadinya 16 dikurangi 4 kali a, a-nya 1, dan dikali dengan c. Kemudian yang bawah negatif 4 kali A berarti negatif 4 kali 1 tetap negatif 4. Selanjutnya kita kalikan ya di sini. 6 dikali negatif 4 hasilnya negatif 24 sama dengan yang atas ya. 16 dikurangi 4C. 16 kita pindah ke kiri ya menjadi pengurangan. Sehingga negatif 4C sama dengan negatif 24 dikurangi 16. Kemudian kita rapikan yang kiri ini ya, negatif 24 dikurangi 16, hasilnya negatif 40. Yang kanan biarkan saja. Negatif bagi negatif positif, berarti C-nya sama dengan 40 dibagi 4. Kita mendapatkan C-nya bernilai 10. Berarti jawabannya poin D. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan untuk soal nomor 36 sampai 50. Soal pada buku Mandiri Matematika kelas 9 SMP tentang fungsi kuadrat. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.